Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Marlina. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Kualitas Audit, dan Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. Studi kasus pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini. Pertama, pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, perbedaan dan persamaan penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kedua, kajian teori, meliputi grand teori, teori variabel, studi penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran penelitian. Ketiga, yaitu metode penelitian, meliputi jenis dan sumber data, objek penelitian, populasi dan sampel, lokasi dan waktu penelitian, definisi operasional, dan metode analisis data. Pembahasan pertama mengenai latar belakang masalah. Fenomena masalah yang saya ambil terdiri dari 3. Pertama, perbedaan persepsi antara manajemen atau agen dan pemilik atau prinsipal atau stakeholders mengenai laba perusahaan. Bagi manajemen, laba digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, dasar pengenaan pajak, dan dasar pembagian dividen kepada pemilik perusahaan. Sedangkan bagi stakeholders, laba digunakan sebagai dasar informasi untuk membuktikan bahwa investasi yang dilakukan menghasilkan keuntungan. Fenomena yang kedua, yaitu penilaian kinerja manajemen akan tercermin dari perolehan laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan. Sehingga laporan laba rugi menjadi sasaran kegiatan manipulasi manajer untuk melakukan praktik manajemen laba. Caranya yaitu dengan memanfaatkan peluang atas aktivitas perusahaan agar manajer dapat menaikkan atau menurunkan laba yang membuat laporan keuangan perusahaan terlihat baik di mata para pengguna atau stakeholders. Fenomena ketiga, founder dan CEO Vinsepol Consulting yaitu Fendi Susianto mengatakan, karena imbas dari adanya konflik Amerika Serikat dan Cina, konflik Asia Timur, serta pandemik virus corona, per kuartal 3 tahun 2019, PT Astra Internasional Terbuka atau ASII dan PT Multistrada Aran Sarana Terbuka atau MASA mengalami penurunan laba sebesar 7,3% untuk PT Astra dari yang sebelumnya memperoleh laba 17,7 triliun menjadi 15,87 triliun. PT Multistrada juga mengalami penurunan laba dari sebelumnya per September 2018 untung sebesar 564,670 juta US dollar, sekarang pada tahun 2019 rugi sebesar 13,53 juta US dollar. Padahal keduanya berhasil menaikkan pendapatan. Menurut Presiden Direktur Astra Prijono Sugianto, kinerja penurunan laba ini dipengaruhi oleh lesunya konsumsi domestik dan tren penurunan harga-harga komoditas yang membuat kinerja otomotif dan komponen dalam perusahaan manufaktur lesu. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang dapat dilihat dari variabel penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menambahkan satu variabel independen, yaitu aset pajak tangguhan sebagai motivasi penelitian. Karena menurut penelitian sebelumnya, ketiga variabel di atas, yaitu beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan kualitas audit, belum konsisten, masih membutuhkan variabel tambahan, sehingga saya memilih menambahkan aset pajak tangguhan. Yang kedua dapat dilihat dari tahun penelitian. Jika sebelumnya data yang digunakan dari tahun 2013 sampai 2017, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan tahun penelitian 2018 sampai dengan tahun 2020. Karena yang saya tahu, untuk tahun sekarang, data yang ada di Bursa Efek Indonesia hanya bisa diakses selama 3 tahun terakhir. Persamaan penelitian sebelumnya dengan sekarang, yaitu sama-sama menggunakan studi kasus pada perusahaan manufaktur, subsektor otomotif, dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, apakah perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba? Kedua,
apakah beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba? Ketiga, apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba? 4. Apakah aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba? Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur, subsektor otomotif, dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2020. 2. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur, subsektor otomotif, dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2020. 3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur, subsektor otomotif, dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2020. 4. Untuk mengetahui pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur, subsektor otomotif, dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2020. Pembahasan kedua mengenai kajian teori. Grand teori yang saya gunakan dalam penelitian ini ada dua. Pertama, agensi teori, yaitu menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi, yaitu prinsipal dan agent, yang saling bertentangan karena mempunyai peran yang berbeda di dalam perusahaan. Jika prinsipal berusaha untuk memaksimalkan laba atau risk takers, maka agent sebagai pelaksana aktivitas cenderung tidak berusaha memaksimalkan laba karena tidak menyukai resiko yang sangat besar atau risk adverse. Yang kedua, positive accounting theory, menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen dalam pemilihan prosedur akuntansi yang optimal dan sesuai dengan perusahaan menurut Hamidjaya tahun 2015. Menurut Ahyani dan Lestari tahun 2019, teori akuntansi positif dipelopori oleh Watts dan Zimmerman tahun 1986 yang menjelaskan bahwa teori ini mengakui 3 hubungan keagenan atau hipotesis yang mendorong manajemen melakukan praktik manajemen laba, di antaranya sebagai berikut. Pertama, ada the bonus plan hypothesis, yaitu hubungan antara manajemen dengan pemilik. 2. The debt to equity hypothesis, yaitu hubungan antara manajemen dengan kreditur. Yang ketiga, the political cost hypothesis, yaitu hubungan antara manajemen dengan pemerintah. Teori variabel yang saya gunakan terdiri dari manajemen laba, perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, kualitas audit, serta aset pajak tangguhan. Studi penelitian terdahulu. Jurnal referensi yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, ada Novi Catur Prasetyo, Riana, dan Endang Masito tahun 2019 dengan judul penelitian yaitu pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan kualitas audit terhadap manajemen laba. Variabel dependen yang digunakan yaitu manajemen laba. Variabel independennya terdiri dari variabel pertama yaitu perencanaan pajak, variabel kedua beban pajak tangguhan, dan variabel ketiga yaitu kualitas audit. Hasil penelitian ini yaitu perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Yang kedua ada Fahan Ayani Susi Lestari tahun 2019 dengan judul penelitian yaitu pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2017. Variabel dependen yang digunakan yaitu manajemen laba. Variabel independennya yaitu perencanaan pajak sebagai variabel ke-1, beban pajak tangguhan sebagai variabel 2, aset pajak tangguhan variabel 3, kepemilikan manajerial variabel ke-4, free cash flow sebagai variabel ke-5. Hasil penelitian Ahyani yaitu perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan free cash flow berpengaruh terhadap manajemen laba. Ketiga, ada Lutfi Embaraja, Yuswar Jainul Basri,
dan Vertarisasmi tahun 2019 dengan judul penelitian yaitu pengaruh beban pajak tangguhan, perencanaan pajak dan aktiva pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Variabel dependen yang digunakan yaitu manajemen laba. Variabel independennya yaitu beban pajak tangguhan sebagai variabel 1, perencanaan pajak sebagai variabel kedua, dan aktiva pajak tangguhan sebagai variabel ketiga. Hasil penelitian Baraja yaitu beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan aktiva pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen laba. Keempat, ada Teguh Erawati dan Nurma Ayu Lestari tahun 2019 dengan judul penelitian yaitu pengaruh perencanaan pajak atau tax planning, kualitas audit, dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2017 dengan variabel independen yaitu manajemen laba. Variabel independen ada perencanaan pajak sebagai variabel 1, kualitas audit sebagai variabel kedua, dan kepemilikan institusional sebagai variabel ketiga. Hasil dari penelitian Teguh Erawati ini yaitu perencanaan pajak atau tax planning berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Pengembangan hipotesis. Pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Berdasarkan teori agensi, manajemen atau agen adalah pihak yang bertanggung jawab dalam memaksimalkan laba perusahaan. Semakin tinggi laba yang diterima oleh perusahaan, maka akan semakin tinggi juga perusahaan melakukan manajemen laba, sehingga laba yang diperoleh perusahaan tidak akan berkurang. Menurut Erawati dan Lestari tahun 2019. Hal ini sejalan dengan penelitian Prasetyo et al. Tahun 2019, Febrian et al. Tahun 2019, dan Baraja et al. Tahun 2019, bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sehingga penulis dapat merumuskan hipotesisnya sebagai berikut. Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 2. Pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Watt and Zimmerman dalam jurnal Ahyani dan Lestari tahun 2019, dari 3 hipotesis sehubungan dengan teori akuntansi positif, yaitu the political cost hypothesis menjelaskan bahwa beban pajak tangguhan dalam praktik manajemen laba digunakan untuk penghematan pajak. Perusahaan dapat mengatur besar kecilnya laba akuntansi melalui beban pajak tangguhan. Jika manajer ingin laba yang dilaporkan kecil, maka manajer akan mencatat adanya beban pajak tangguhan dalam laporan keuangan. Akan tetapi sebaliknya, jika manajer menginginkan laba yang dilaporkan besar, maka ia akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Oleh sebab itu, besarnya pajak tangguhan yang dilaporkan perusahaan dapat mengindikasikan adanya praktik manajemen laba. Baraja et al. Tahun 2019 mendukung teori di atas dengan mengungkapkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sehingga penulis dapat merumuskan hipotesis yang kedua yaitu beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Ketiga, pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. Menurut Prasetyo et al. Tahun 2019, kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, yang berarti bahwa praktik manajemen laba terjadi karena perusahaan memiliki keinginan agar kinerja keuangan perusahaan meningkat di mata investor. Hal ini sejalan dengan teori agensi bahwa manajemen akan melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan laba, namun malah mengabaikan keberadaan auditor Big Four yang diakui mampu mengurangi praktik manajemen laba pada perusahaan dan sebagai peningkat kredibilitas laporan keuangan. Sehingga penulis merumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut, yaitu kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 4. Pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Berdasarkan the political cost hypothesis, dalam teori akuntansi positif, aset pajak tangguhan juga digunakan oleh manajer untuk mengurangi jumlah beban pajak yang ditangguhkan, sehingga laba akuntansi yang disajikan menjadi lebih besar. Ketika terjadi penurunan tarif pajak di masa mendatang, maka manajer akan semakin termotivasi untuk melakukan manajemen laba.
dengan mempercepat pengakuan pendapatan dan menunda pengakuan beban, karena beban pajak perusahaan di masa mendatang akan semakin kecil sebagai akibat dari pengurangan saldo aset pajak tangguhan dan penurunan persentase tarif pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Andrayani et al. Tahun 2019 dan Baraja et al. Tahun 2019 bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba, yang artinya semakin besar aset pajak tangguhan, maka semakin besar pula perusahaan melakukan praktik manajemen laba. Sehingga penulis merumuskan hipotesis keempat, yaitu aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sehingga kerangka pemikiran penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Variabel pertama yaitu perencanaan pajak akan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Variabel kedua yaitu beban pajak tangguhan akan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Variabel ketiga yaitu kualitas audit akan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Variabel keempat yaitu aset pajak tangguhan akan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Pembahasan ketiga mengenai metode penelitian, jenis dan sumber data. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2020. Data diperoleh melalui website www.idx.co.id. Objek penelitian. Objek yang diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini meliputi perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, kualitas audit, dan aset pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur, subsektor otomotif, dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2020. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur, subsektor otomotif, dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai dengan 2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah penulis rumuskan. Lokasi dan waktu penelitian dimulai dari bulan disahkannya proposal skripsi ini. Kemudian, penulis akan mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id, untuk melakukan pengambilan data dan menyeleksi sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Definisi operasional. Rosenzweig dan Fischer tahun 1994 dalam buku Sulistianto tahun 2014 halaman 49 menyatakan bahwa manajemen laba adalah tindakan seorang manajer untuk menaikkan atau menurunkan laba berjalan yang dikelolanya tanpa mempengaruhi keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang. 2. Sutrisno et al. Tahun 2018 menyatakan bahwa perencanaan pajak atau tax planning merupakan salah satu fungsi manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Ketiga, menurut Khalifah tahun 2019, beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan antara laba komersil dengan laba fiskal. 4. Audit dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya praktik manajemen laba yang dilakukan manajer dalam melaporkan laba perusahaan. 5. Aset pajak tangguhan adalah selisih antara pajak tangguhan periode sekarang dengan periode yang telah lalu. Metode analisis data. Sebagai prasyarat analisis regresi berganda, maka terlebih dahulu penulis melakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan koefisien regresinya bersifat efisien. Pengujian asumsi klasik ini meliputi uji sebagai berikut. Pertama ada uji normalitas, 2 uji multikolinearitas, ketiga ada uji autokorelasi, dan keempat ada uji heteroskedastisitas. Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen, penulis menggunakan metode analisis regresi berganda atau multiple regression dengan bantuan program pengolahan statistik SPSS. Persamaannya yaitu sebagai berikut. Nilai manajemen laba pada tahun T sama dengan
konstanta ditambah koefisien regresi perencanaan pajak pada tahun T ditambah koefisien regresi beban pajak tangguhan pada tahun T ditambah koefisien regresi kualitas audit pada tahun T ditambah koefisien regresi aset pajak tangguhan pada tahun T. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe ya. Bye.